sungguh seorang hamba tidak akan bisa sujud sekali sujud kecuali karena Allah menghendakinya untuk sujud. Anda pun tidak akan mampu berderma 1.000 rupiah pun, biarpun Anda punya miliaran, kecuali karena Allah memilih Anda. Begitu sebaliknya, kalau sudah dipilih oleh Allah tidak akan salah. Kelihatannya kekayaannya nggak seberapa, tapi kenapa infaknya gede banget? Bahkan kalau dihitung-hitung apa yang telah diberikan di jalan Allah, bangun masjid, pondok, jauh lebih banyak daripada kekayaan yang ia miliki hari ini. Dan banyak orang seperti itu. Semuanya dari Allah. Kita melakukan ibadah karena pertolongan Allah. Kadang orang punya kekuatan, siapa nggak kuat berdiri, siapa nggak mampu membungkukkan kepala, badan, siapa nggak mampu melakukan sujud, mampu, tapi kenapa dia tidak bisa sholat? Karena Allah tidak pilih dia. Coba, dia pun keker, dia berdiri tegap, bahkan di saat dia harus menyunggi barang berjam-jam, dia mampu bekerja di sebuah tempat, di pundaknya dengan 50 kilo karung, tepung di dalam karung, dia bisa. Tapi belum tentu berdiri melakukan sholat tanpa menjinjing apapun di tangannya dan tanpa beban apapun di pundak dan kepalanya, belum tentu bisa. Kenapa? Karena tidak dipilih oleh Allah. Lihat saja, ada ibu-ibu yang sepuh, jalannya pun tertatih-tatih pakai tongkat, ada yang kursi roda tuh, dia bisa jalan ke sini. Kenapa? Dipilih oleh Allah. Itu ada orang seger buger kaya raya, tukang pijitnya 6, sopirnya 6, mobilnya 16, dari pagi pengangguran, belum tentu bisa datang ke tempat semacam ini. Kenapa? Karena tidak dipilih oleh Allah. Maka bersyukurlah hai hamba Allah yang di saat ini Anda dipilih oleh Allah untuk melakukan kebaikan, dipilih oleh Allah. Kalau Allah tidak milih Anda, bisa saat ini Anda sudah berubah di tempat yang Allah murka kepada Anda. Maka ilahi ya Allah intuharatil mahasinu, jika tampak kebaikan dariku itu karena karuniamu ya Allah. Ini karunia Allah. Dan kita harus menyadari seperti ini, benar-benar sadar. Bahkan kesadaran kita pun digugah sehari tidak kurang dari 17 kali. Cuman kadang kita tetap saja kurang sadar. Kita 17 kali diajari untuk sadar. Di dalam pembacaan surat Al-Fatihah, kita akan ikrar iyyaka na'budu, kepadamulah ya Allah kami mengabdi, beribadah. Tapi ingat, kita tidak akan mampu beribadah kecuali dengan pertolongan Allah. Lalu kita pun bergegas mengadu dan mohon kepada Allah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamulah ya Allah kami mohon pertolongan agar bisa sujud, agar bisa berderma, agar bisa patuh pada suami, agar bisa kasih sayang pada istri, agar bisa benar mendidik anak, agar bisa kita lembut penuh kasih dengan pembantu dan seterusnya, agar tidak culas dan tidak curang. Kita minta pertolongan kepada Allah. Cuman kadang kita bacanya bismillah ngebut banget karena buru-buru pengen buka toko. Yang punya toko ngitung duit, yang punya duit bayar utang juga kadang-kadang. Nah, kita lebih sibuk, padahal waktu kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hingga sampai akhirnya di dalam sholat pun, setelah sholat Nabi mengajarkan kita untuk minta pertolongan kepada Allah. Dalam satu hadis cinta ini Nabi mengucapkan kepada Sayyidina Mu'ad, Mu'ad ya Mu'ad inni uhibbuk. Nabi yang ngomong, Nabi yang berbicara, wahai Mu'ad aku mencintaimu. Waktu setiap kali baca hadis ini kami itu bayangin kalau seandainya yang disebut itu aku, rasanya gimana. Kita kan selama ini ngaku-ngaku cinta Nabi agar Nabi mencintai kita kan, dan belum dapat. Semoga kita mendapatkan cinta Nabi yang sesungguhnya, amin. Tapi Sayyidina Mu'ad, Nabi sendiri yang mengucapkan, ya Mu'ad inni uhibbuk, wahai Mu'ad sungguh aku mencintaimu. Ya Allah, gimana rasanya hatinya Sayyidina Mu'ad saat itu? Kami membayangkan apa yang ada, apa yang terjadi di dalam organ tubuh, kemudian sampai hatinya Sayyidina Mu'ad di saat mendengar baginda Nabi mengucapkan ya Mu'ad inni uhibbuk. Diulang kedua kali, ya Mu'ad inni uhibbuk. Diulang ketiga kali, ya Mu'ad inni uhibbuk, wahai Mu'ad aku mencintaimu. Ada apa? Ada sesuatu yang agung. Karena di saat ingin menghadiahkan dengan bahasa rayu, bahasa penuh kasih, tentu yang akan diberikan sesuatu yang sangat berharga.
Ternyata ya Mu'ad, kul, katakanlah wahai Mu'ad, dubura kulli sholatin, setiap habis sholat. Oh, ternyata Sayyidina Mu'ad mau diberi hadiah dahsyat. Kul, katakanlah setiap habis sholat, Allahumma ya Allah, inni, berikan pertolongan kepadaku ya Allah, ala dzikrik, untuk senantiasa ingat kepadamu. Sehingga kalau doanya serius dan benar, lalu Allah kabul. Jadi orang kaya ingat Allah, jadi pejabat ingat Allah,